Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Muliakanlah Tuhan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, silakan duduk kembali, dan kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa baik kepada kami ya Tuhan. Engkau senantiasa menjaga dan melihara kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati terus kehidupan kami. Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau memberkati ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ibadah ini hanya jadi dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7.
dengan perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari tanah Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berfirmanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau kumpulkan gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Aku percaya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Marlin Sumuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang pada pembacaan kita yang kedua, yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius pasal 21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Sekali lagi, Matius pasal 21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan oleh pengentaran Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami seminggu yang telah lewat. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami
sebagai penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua. Biarlah hati dan pikiran kami jemaat-Mu tertuju kepada firman yang melewati hamba-Mu akan sampaikan. Pakai dan urapi kami semua ya Tuhan. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga apapun yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu, itu semua berasal daripada Engkau. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, Lembaga Alkitab memberikan judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu kemudian tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini juga kita bisa bersama-sama beribadah walaupun di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa dengan adanya hal ini semakin iman kita dikuatkan. Kita semakin teguh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, dan tentunya kita tidak akan goyah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini berbicara tentang perdebatan orang Yahudi dengan Yesus ketika Yesus berada di Yerusalem. Bagi Yesus, ketika dia berada di bait Allah, maka itulah makanan yang paling mengenyangkan bagi dia. Kenapa? Karena firman Allah menurut
tidak bisa makan, tapi dia bersyukur bahwa di bait Allah dia merasa bahwa sebagai manusia dia merasa kenyang karena dia bisa menyampaikan firman Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah banyak hal yang sudah dilakukan Kristus dengan segala kuasa yang dia miliki, seperti menyembuhkan orang buta, menyucikan bait Allah, mengutuk pohon ara, para pembesar-pembesar di Yerusalem masih mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga ada percakapan bahkan pertentangan antara pembesar-pembesar Yerusalem, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala. Mereka mempertanyakan tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Bahkan mereka mulai merancang. Mereka berkomplot untuk menyerang Yesus, supaya dalam penglihatan, dalam pemandangan orang-orang di Yerusalem, Yesus itu adalah sosok yang jahat. Tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan kepada Yesus, tidaklah Yesus langsung menjawabnya. Tetapi sebaliknya Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka, dan ternyata mereka tidak bisa menjawabnya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa betapa angkuh dan sombongnya, betapa merosotnya cara pandang para pembesar Yahudi pada saat itu. Mereka mau menyatakan kepada orang-orang di Yerusalem, umat di Yerusalem, bahwa Yesus itu adalah sosok yang jahat. Tetapi dengan pertanyaan Yesus, mereka merasa degil. Kenapa? Karena mereka tidak bisa meyakinkan umat di Yerusalem bahwa Yesus itu adalah sosok yang jahat. Dalam kehidupan kita sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada motivasi-motivasi di balik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para imam, para pembesar di Yerusalem. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya, ini pun muncul dalam kehidupan kita. Tentu saja untuk apa? Untuk mencari sebuah kebenaran. Untuk mencari sebuah kebenaran. Untuk mencari sebuah kebenaran, kita akan bertanya. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanya ketika kita mau cari satu kebenaran. Kita akan mencari yang boleh memuaskan pikiran kita, yang boleh memuaskan hati kita, yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima dan menolak kebenaran. Ketika kita bertanya, tentu saja ada penolakan, ada penerimaan. Belum tentu yang orang jawab ke kita itu memuaskan hati kita. Kita menolaknya. Ada juga pertanyaan yang kita sampaikan memuaskan hati kita. Kita terima. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Terkadang ketika kita mau menjelekkan orang lain, ketika kita mau mencari kebenaran diri kita, maka ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Terkadang kita keceplosan, ya, tanpa kita sadari kita telah menyakiti
dengan perkataan-perkataan dan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Terkadang tanpa kita berpikir panjang, begitu orang memberikan pertanyaan kepada kita, kita pun langsung menjawabnya. Sehingga orang pun belum tentu bisa menerima kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya sebagai tua-tua yang ada di Yerusalem, sebagai imam-imam yang ada di Yerusalem, kalau kita sudah berbicara tentang imam, kita berbicara tentang seseorang yang agak tinggi derajatnya. Sebagai tua-tua bangsa Yahudi, kita tahu bahwa mereka memiliki kedudukan yang tinggi di Yerusalem. Seharusnya mereka harus menyokong kerajaan Mesias. Seharusnya mereka harus mendukung apa yang dilakukan oleh Yesus dengan kuasa-kuasa yang diberikan kepadanya. Tapi ternyata tidak. Di zaman Yesus ini terjadi, di zaman kita sekarang ini terjadi. Gereja-gereja Tuhan bisa terpecah belah karena hal-hal seperti ini. Gereja-gereja Tuhan mencari pembenaran dengan dalih aturan gereja, dogma gereja, untuk membenarkan diri. Padahal yang Yesus ajarkan kepada kita adalah pengakuan kita. Jika kita percaya, maka itulah yang akan terjadi, Yesus katakan. Dalam ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-21 ketika Yesus mengutuk pohon ara, Dia berkata seperti ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Kenapa ini tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena apa? Ternyata kita masih sering bimbang. Kita masih kurang percaya tentang kuasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika dalam posisi kita terpuruk, dalam posisi kita sakit, kita sering bimbang. Saya sudah berdoa, saya sudah bersujud dan begini dan begitu, tetapi kenapa saya belum mengalami kesembuhan? Kenapa saya belum mengalami mujizat Allah? Mungkin ada satu hal yang Tuhan minta dari kita dan kita belum perbuatnya. Kita masih bimbang. Bahkan kita tidak percaya kalau kita berdoa, di dalam doa itu ada mujizat. Inilah yang Yesus mau sampaikan kepada orang-orang di Yerusalem, bahwa kita semua telah diberikan kuasa. Yesus sebelum Dia naik ke surga Dia memberikan kita kuasa untuk bisa memberkati orang lain, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dengan pengutusan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ sudah ada kuasa yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Oleh sebab itu, untuk memperjelas apa yang telah dilakukan oleh Yesus, Yesus pun memberikan perumpamaan. Dalam ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32, Yesus pun memberikan perumpamaan tentang dua orang anak.
Kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan ini untuk memberikan pengertian yang jelas kepada kita. Ada satu orang anak disuruh, dia tidak mau. Ada juga satu orang anak disuruh, tidak mau, tapi akhirnya dia menyadari dan akhirnya dia pergi. Cepat menyadari. Ketika kita telah melakukan kesalahan dan kita cepat menyadari kesalahan yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan memperhatikan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang yang goncang, banyak orang yang bimbang, banyak orang yang tidak percaya. Ketika COVID-19 ini terjadi, orang mulai bimbang. Ekonomi tergoncang, kehidupan tergoncang. Kita sakit sedikit, takut ke rumah sakit. Kita takut jangan sampai terdeteksi kita kena corona. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan di dalam diri kita tentang apa yang akan terjadi. Hari-hari ini banyak orang yang mau mencari keselamatan sendiri. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak konsekuensi dengan kepercayaan yang dia miliki. Ada juga orang-orang yang kehilangan pengharapan karena popularitasnya menurun, karena karirnya yang menurun, bahkan kenyamanan hidup yang beberapa waktu lalu mungkin hidupnya nyaman sekali dengan penghasilan yang begitu banyak, tiba-tiba merosot. Hilang pengharapan. Oleh sebab itu, Yesus mau mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baik kepada para pemimpin agama maupun kepada semua anak-anak Tuhan, dia berkata, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal ini. Ayat 27b. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal ini. Ketika kita mau mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kebenaran. Hanya Yesuslah jalan kebenaran, firman Tuhan bilang. Jalan kebenaran itu bukan melalui imam-imam, tetapi hanya melalui Yesus kita akan mendapatkan kebenaran. Dan kuasa akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Marilah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, dalam perjalanan-perjalanan Yesus memang pelayanannya sering mendapatkan gangguan. Ketika dia berkhotbah, dia diganggu. Bahkan mereka tidak mau menerima ajarannya. Dan mereka tidak sudi melihat orang lain menerima ajaran Yesus. Dan sekarang ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada pelayan-pelayan Tuhan datang kepada kita dan berkhotbah, kita malah tinggalkan. Kita tidak menerima ajaran yang diberikan. Bahkan kita melihat bahwa yang khotbah itu hanya orang-orang biasa saja. Kita tidak yakin bahwa dia adalah utusan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayalah kepadanya, maka kita akan menerima kuasa. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah dimeteraikan bagi kami. Biarlah Tuhan hari-hari hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah memberikan kami kuasa dimanapun kami pergi dan berada ya Tuhan. Biarlah kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran jauh dari kehidupan kami, sehingga kami boleh jalani hari-hari hidup kami dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Beberapa waktu ini Tuhan kami digoncangkan dengan COVID-19. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya iman kami, pengharapan kami tidak akan pernah berubah. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, Engkau Tuhan, Engkau juru selamat dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk pengentaran-Mu pada seminggu yang boleh kami lewati. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami tidak bisa kami hitung. Teristimewa berkat-berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami, kehidupan pribadi kami maupun keluarga kami. Tuntun kami senantiasa ya Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kami. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang benar-benar mencintai Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami Tuhan, biarlah semua itu ya Tuhan boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap kepala dalam rumah tangga kami Tuhan, teristimewa Jemaat GKI Immanuel Barongtoko. Engkau berkati pemimpin-pemimpin dalam keluarga kami ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi imam yang baik dalam kehidupan rumah tangga, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan memberkati, sehingga boleh mencukupi setiap kebutuhan kehidupan rumah tangga. Begitu juga sebagai istri, Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami bijaksana dalam kehidupan rumah tangga kami, mampu melayani suami, melayani anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Begitu juga anak-anak kami ya Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, dengar-dengaran terhadap orang tua. Mereka takut akan Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Kami memohon bimbingan Tuhan. Anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, Tuhan memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak kami belajar dari rumah. Biar ya Tuhan setiap pelajaran yang mereka dapatkan mereka boleh terima. Dan anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas. Dan dari hasil pendidikan mereka, mereka boleh meraih cita-cita mereka ya Tuhan. Karena campur tangan. Berkati anak-anak kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Dari yang masa pertumbuhan, remaja dan pemuda, Tuhan memberkati mereka. Bapak
surga Engkau memberkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dari istimewa gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode hingga ke tempat jemaat. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menaungi kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya ketika kami menjalaninya dengan baik, Tuhan akan memperhitungkan semua. Mulai dari pemimpin-pemimpin kami hingga kepada majelis jemaat, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, pastor, bahkan siapapun mereka telah memberi diri mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati. Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan baik. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat sehingga apapun yang terjadi saat-saat ini ya Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami semua, teristimewa pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam tugas dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati para pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang mau mengayomi masyarakat ini ya Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan telah menempatkan pemimpin untuk memimpin Kabupaten Kutai Barat ini, Tuhan telah menganugerahkan mereka hikmat sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana untuk pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kutai Barat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk garis depan para dokter, para perawat yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, mampukan mereka senantiasa sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab ini ya Tuhan, dan mampu melayani pasien-pasien yang ada. Dijauhkan mereka dari segala mara bahaya, istimewa sakit penyakit, sehingga mereka Tuhan ketika kembali bersama-sama dengan keluarga, mereka berada dalam keadaan sehat. Kami berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap program gereja kami. Biarlah semua itu boleh terlaksana karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar, orang tertindas, orang yang ditimpa bencana alam. Tuhan, Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka seperti Engkau mencukupkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seminggu yang akan kami jalani ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami. Ini doa kami ya Tuhan, bersyukur kami naikkan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas penghantar bagi kita. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga kami dan memelihara kami ya Tuhan. Melalui peribadatan kami pada pagi hari ini, kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami. Memang ini tidak sebanding yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, tapi Engkau tidak melihat besar kecilnya pemberian kami. Engkau melihat ketulusan hati kami untuk memberinya. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau berkati yang masih tersisa pada kami. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Dan ajari kami juga ya Tuhan, untuk saling memberi dan mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami selalu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini boleh layak untuk pelebaran firman-Mu ya Tuhan di muka bumi ini, dan boleh layak untuk juga bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil persembahan akan kita kumpulkan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang pertama dan yang seterusnya. Berlimpah sukacita. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Saya jemput kita semua berdiri. Pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
Saya jemput kita semua berdiri, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.